Kalau kita cek di sosial media sepanjang tahun 2022 ini atau di penghujung tahun 2022, khawatir 2023 suku bunga atau bunga kredit ini melonjak naik. Ini seperti apa sih? Mungkin saya ke Bu Yani dulu dari dunia usaha. Ya, Seperti apa ini? Mbak Caca, terus terang ini yang menjadi mungkin buat dunia usaha horor gitu ya. Oh. Kalau misalnya ini kejadian suku bunga double digit gitu. Kenapa? Pemerintah ya tetap tadi kalau memang niatnya akan bantu intervensi tetap mesti ada insentif. Insentif itu diberikan ke dunia usaha. Saya nggak tahu mungkin teman-teman dari pengamat nanti bisa lebih tepat gitu. Tapi yang jelas kita butuh insentif dan tidak bisa dilepas lagi. Kemarin kan kita ada restru, kemudian juga pembayar suku bunga diturunkan gitu loh. Kemudian pembayarannya juga kartu kredit aja setengah dari tagihan. Misalnya tagihan minimum kan biasanya 10%, ini 5%. Di usaha kecil menengah kartu kredit itu banyak dipakai juga untuk modal kerja sebenarnya pinjaman itu. Gitu. Nah, kalau ini naik lagi tidak dibantu, tidak ada insentif gitu, dilepas dan double digit ini celaka gitu. Kenapa? Karena saya lihat ini balik lagi insentif perlu. Pajaknya juga mungkin perlu relaksasi. Ini pemerintah kemarin kan udah ngumpulin duit sampai surplus dari windfall gitu. Nah, sektor-sektor tertentu yang perlu dibantu, Mbok ya ada relaksasi juga, ada lebih bukannya tidak boleh tidak harus bayar pajak, tapi tidak semengerikan pada saat sekarang ini gitu ngegenjot. Karena sekarang kan sudah terpenuhi gitu. Misalnya sektor industri makanan, kemudian hotel dan pariwisata dan turunannya. Kemudian industri yang tadi layoff, yang tenaga kerjanya banyak. Memang tidak seluruhnya, kayak sektor resources kan nggak perlu dibantu gitu. Nah, sektor-sektor yang saya sepakat betul tadi, yang menyediakan lapangan kerja termasuk UKM. Kalau dulu UKM ada tidak cukup KUR itu kan 500 juta. Padahal UKM yang 5 miliar, 10 miliar masih kecil juga gitu loh. Nah itu nggak termasuk gitu loh. Nah ini perlu juga ada semacam skema tertentu yang dibuat lagi oleh pemerintah sehingga UKM-nya lebih fleksibel, batasannya nggak KUR atau besar sekali gitu loh. Yang menengahnya enggak. Nah kita kan yang hilang nih menengah nih sekarang gitu. Nah itu yang saya kira ke depan yang perlu mendapatkan perhatian dan tetap dunia usaha kalau mau selamat itu mesti dapat bantuan insentif. Oke, Pak Agung boleh ditanggapi, ibarat kata bahwa dunia usaha ini di 2022 baru aja napas, tiba-tiba di 2023 horor kata Ibu Yani, butuh insentif juga ini, seperti apa tanggapannya? Iya Bu, iya Mbak Caca, terima kasih Bu Yani, tadi kami catat ya, tapi begini ya, memang kalau kita melihat tren pertumbuhan kredit itu sekarang makin naik terus itu, jadi itu sejak tahun 2021 pertengahan itu sudah trennya tuh pertumbuhan year on year itu bulanannya itu terus naik. Kenaikannya di sektor apa Pak? Ya, betul. Nanti kita akan melihat gradasinya ya. Tapi sekarang sudah 11,7%. Tetapi itu kan sebelum kenaikan tingkat bunga Bu ya. Jadi artinya pada saat kenaikan tingkat bunga tadi plus early sign dari seperti kayak PMI, kemudian konsumsi listrik yang kita lihat pertumbuhannya mulai negatif. Itu menunjukkan memang industri-industri itu agak mulai pengaruh gitu dengan kondisi ini gitu. Jadi nanti tentunya kita akan melihat satu persatu Bu. Jadi tidak mungkin insentif itu akan kita obral ke semua industri kan. Nah terkait dengan tingkat bunga itu sendiri saya kira dari OJK sendiri sudah memperpanjang kan untuk restrukturisasi kredit. Kemudian tadi dibilang KUR itu sendiri sekarang tahun depan sudah naik loh. Jadi kalau tahun ini 373 triliun, tahun depan sudah menjadi 450 triliun gitu. Dan itu pun kita bunganya kita turunkan jadi yang untuk yang KUR yang ya, Pak, untuk tapi yang KUR super mikro. Range-nya Pak perlu ditingkatkan batasannya. Ya, jadi tadi usulan Ibu dinaikkan Bu ya. Misalnya sampai 25 miliar gitu kali Bu ya. Gitu ya kira-kira mungkin ya Bu ya. Range-nya dinaikkan, tentunya degradasi suku bunga berbeda dari setiap range tersebut. Betul, ya memang betul Bu. Rencananya tahun depan ada degradasi suku bunga. Yang paling bawah cuma 3%, makin ke atas 6% gitu. Tapi tetap pemerintah subsidi. Tapi kami catat Bu, masukan dari Bu Yani. Makasih Bu. Oke, mungkin saya ke Pak Faisal. Sebenarnya kekhawatiran dari Ibu Yani ini cukup mendasar tidak sih jika tidak dunia usaha? Ya janganlah terlalu drastis berubah. April juga mungkin terlalu dekat atau diberikan insentif. Kalau tidak diberikan apa? Dunia usaha kolaps atau bagaimana? Ya. Saya mulai dulu dari tadi yang suku bunga. Jadi sebetulnya memang suku bunga kecenderungan untuk terus naik itu masih ada karena
begini, kan kalau kita berbicara suku bunga merespon dua sebetulnya. Apa yang terjadi di Amerika, the Fed, dan juga inflasi. Nah, di Amerika itu sudah mengetatkan tingkat suku bunga karena inflasi yang terjadi di sana. Nah, dari efek daripada beberapa kali sudah dinaikkan, ini dari sempat bulan Juni itu 9%, di Amerika sekarang sudah di level 7%, jadi udah mulai ada penurunan. Nah, tapi targetnya bukan sampai 7 saja, target itu sampai 2-3%. Jadi artinya selama belum sampai target itu akan terus naik, ya artinya akan ada respon dorongan daripada Bank Indonesia juga untuk mengikuti, ya. Nah, jadi dorongan tetap ada walaupun tidak sekencang yang tahun ini ya. Jadi kita prediksikan sih inflasinya tahun ini mungkin kita di kisaran 5,3 sampai 5,5%, tahun depan ya 3%-an ke 4% begitu ya. Nah, sekarang apakah insentifnya perlu? Begini, insentif yang sudah diberikan pada saat pandemi, PEN dan sebagainya itu adalah respon dari masa pandemi. Sampai sekarang scarring efeknya masih ada. Ya, jadi kalau scarring efeknya masih ada berarti pengurangan insentif phasing out-nya harus hati-hati. Nah, tapi ternyata bukan hanya scarring efek yang terjadi, ada tantangan baru, yaitu adalah inflasi global yang berdampak pada dalam negeri. Yang kedua juga slow down, ya, potensi resesi di Amerika yang sudah kena sekarang kelihatan di industri tekstil dan juga sepatu. Jadi ada tantangan baru. Jadi menurut saya bukan hanya hati-hati dalam mengurangi insentif, menambah insentif pada sektor-sektor tertentu yang rentan tadi ya. Yang menciptakan lapangan pekerjaan selain makanan, tapi yang lebih rentan juga adalah yang berorientasi ekspor. Ya, kalau yang berorientasi dalam negeri sebetulnya relatif lebih aman. Ya, yang berorientasi ekspor ke negara-negara yang rawan konflik, rawan resesi, ya. Nah, jadi itu yang mesti harus dilakukan. Saya rasa bukan hanya hati-hati dalam phasing out insentif untuk menghadapi 2023 normalisasi, tapi juga perlu ada skala prioritas pada sektor-sektor tertentu, malah justru ditambah, gitu ya. Oke, kalau misalnya ini tidak dilakukan, dampak ke masyarakat kecil seperti apa sih? Ya, dampak ke masyarakat kecil sebetulnya sudah kelihatan ya. Beberapa di sektor itu seperti tekstil dan juga sepatu udah kelihatan ada beberapa layoff ya. Yang kedua itu juga kalau yang kita melihat, kami juga barusan melakukan survei kepada sektor perikanan. Nah, masyarakat kecil di nelayan itu sebetulnya sejak kemarin ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Nah, mereka itu sebetulnya tidak merasakan dampak daripada bantuan yang diberikan pemerintah di satu sisi. Yang kedua, mereka itu tidak bisa juga ketika biaya ongkos produksinya meningkat gara-gara BBM yang lebih mahal, tidak bisa lantas menaikkan harga jualnya. Kenapa? Karena daya beli daripada masyarakatnya juga mengalami penurunan. Jadi mereka tidak malah menaikkan harga jualnya, malah cenderung malah turun. Jadi kan aneh ya, karena ongkos produksi naik, tapi yang dijual harga produk jadinya malah turun. Nah, ini kan berarti ada tekanan yang lebih besar pada kelompok masyarakat rentan seperti ini. Pemerintah memang ingin merespon dengan memberikan BLT misalnya ya, untuk kompensasi daripada BBM. Nah, tapi dari survei kami hampir semuanya masih belum dapat. Ya, jadi gini, dari sisi pemerintah mungkin sudah banyak yang kita berikan. Nah, tapi kalau ketika kita cek di lapangan ternyata masih banyak yang belum dapat, ini kan kita bertanya, ini sampainya kemana ini yang diberikan ya? Dari beberapa yang dilakukan oleh BPS juga di survei terhadap beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah di tahun 2020, ini baru saja 2 tahun yang lalu. Nah, ini sebagian besar masyarakat miskin dan rentan miskin itu tidak mendapatkan bantuan BPNT pangan non tunai misalnya. Nah, itu menjadi catatan ya menurut saya buat pemerintah. Pak Agung, boleh ditanggapi dong, kita apresiasi BLT yang sudah diberikan oleh pemerintah, ini merupakan hal yang luar biasa, tapi ternyata efektivitasnya ini juga diuji karena masih banyak yang belum mendapatkan, bahkan juga belum jadi obat yang mujarab, karena memang ternyata harga-harga masih tinggi, daya beli ini juga seperti apa? Ya, jadi kalau mengenai masalah yang tadi disampaikan, itu sebenarnya sumber utama permasalahan adalah validitas dari data itu sendiri kan gitu ya. Dan memang pemerintah ya saat ini sedang memperbarui dan memperbaiki data-data terpadu kesejahteraan sosial atau kita kenal dengan DTKS ya. Baru-baru ini kan kita juga sedang melaksanakan pemetaan ya melalui Reksosek, dan khusus untuk masyarakat miskin ekstrim kita sudah punya data namanya data percepatan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim gitu ya. Nah, itu data-data seperti itu nanti kita harapkan ya
bisa menjadi backbone yang pas. Memang betul, kalau di lapangan itu kalau kita melihat masih ada inclusion error atau exclusion error. Dan tetapi khusus misalnya kayak DTKS, itu dari bawah sudah diberikan sarana untuk melakukan updating setiap 1 bulan sekali. Maksudnya dari bawah itu dari level RT, RW, kemudian sampai kelurahan, kecamatan, dan seterusnya itu akan bisa naik ke atas setiap bulan sekali, itu harus diupdate gitu ya. Jadi kalau mereka melihat ada masyarakatnya yang tadinya miskin kemudian sudah menjadi kaya, tidak perlu lagi dong itu dikasih, nah itu bisa dikeluarkan dari DTKS, itu bisa diusulkan dari bawah sekarang. Demikian juga yang tadinya nggak dapat, yang mestinya dapat atau exclusion error, nah itu harus dilakukan. Tapi benar Mbak, memang itu yang kita akui bahwa masalah data ini masalah yang sangat kompleks dan sulit. Nah, sesaat lagi kita tidak hanya membahas kebijakan mengenai BLT yang menjaga masyarakat miskin dan juga rentan miskin, kebijakan dari Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi bahan tambang yang dimiliki Indonesia, ini juga menarik untuk kita bahas sesaat lagi di Indonesia Business Forum.